Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja semuanya. Kalian sudah sarapan di rumah? Selamat, sehat. Ini materi kita yang kedua, masih di seni rupa. Kita masuk ke dalam materi menggambar ilustrasi. Oke, pengertian menggambar ilustrasi. Ilustrasi sendiri berasal dari bahasa Inggris, yaitu illustrare, yang berarti menjelaskan sebuah pengertian. Jadi, di sini gambar ilustrasi adalah gambar yang menjelaskan suatu pengertian yang berfungsi untuk menghiasi buku atau majalah dan surat kabar pada kolom-kolom tertentu. Nah, ketika kalian baca buku, majalah, ataupun surat kabar, yang paling sering kita dapati adalah di komik. Nah, gambar-gambar di situ semuanya termasuk ke dalam gambar ilustrasi. Lanjut ke dalam jenis-jenis gambar ilustrasi, ada 7 di sini. Yang pertama yaitu majalah, yang kedua ada cerita, yang ketiga yang tadi kita sebutkan paling banyak yaitu ada komik, yang keempat ada cover. Yang kelima ada karikatur, yang keenam ada kartun, yang ketujuh ada vignette. Nah, di karikatur ini gambar ilustrasinya terlihat agak dilebih-lebihkan pada bagian kepala karena itu menjadi ciri khasnya karikatur, atau badannya lebih kecil, ukurannya tidak proporsional. Sedangkan vignette di sini kita lihat bersama-sama bahwa vignette sebenarnya kumpulan dari beberapa motif, kumpulan dari beberapa gambar yang disatukan, digabungkan, hampir seperti mural, tapi ini lebih acak ataupun abstrak. Lanjut ke bentuk objek gambar ilustrasi. Di sini ada 4 bentuk objek gambar, yaitu yang pertama manusia, yang kedua binatang, yang ketiga tumbuhan, yang keempat benda-benda lainnya. Tapi khusus dalam jenis-jenis gambar ilustrasi pada bagian karikatur itu pasti akan menggunakan objek manusia, tidak akan menggunakan objek-objek seperti binatang, tumbuhan yang lainnya dibuat menjadi karikatur. Itu khusus untuk karikatur menggunakan objek gambar manusia. Oke, selanjutnya alat dan bahan menggambar ilustrasi. Yang pertama ada kertas gambar, seperti kalian menggambar model ataupun menggambar yang biasa kalian gambar. Yang kalian gunakan itu adalah kertas gambar, ukurannya bebas A4 ataupun A3, nggak masalah. Yang kedua ada pensil. Pensil di sini dibagi menjadi 3. Jadi ada 3 kode pensil yang harus kalian ketahui, yaitu ada H, HB, dan B. Kalian biasa menggunakan pensil 2B. Nah, di situ kodenya B itu untuk pensil yang lunak. Pensil lunak ini mudah digunakan untuk menggambar atau menulis. Nah, ini yang digunakan lebih sering untuk kalian menggambar itu B. Sedangkan HB itu pensilnya, karakternya itu sedang. Dan yang H, kode H itu pensilnya keras. Yang ketiga ada pensil konte. Konte pun di sini sama, sebagai pengganti pensil B. Dibedakan menjadi 3 juga. Jadi pensil konte itu sebagai pengganti pensil berkode B, ya. Di situ pun dibagi menjadi 3. Ada yang soft ataupun halus atau lunak, medium yang sedang, dan hard. Yang keempat ada cat air. Cat air ini tekniknya biasa disebut dengan akuarel. Ya, kalian menggunakan cat air, tapi jangan terlalu banyak karena nanti terlalu encer. Jatuhnya nanti ketika kalian menggunakan media kertas, nanti kertasnya bisa robek. Jadi cukup sedikit aja. Yang kelima ada cat plakat atau cat poster. Nah, cat plakat atau cat poster ini berbeda teksturnya dengan cat air. Ketika kalian menggambar menggunakan cat air, maka cat air lebih mudah untuk menimbulkan gradasi ataupun ya itulah gradasi warna. Jadi ketika kalian menggunakan cat plakat,
gambar yang kalian hasilkan, warna yang kalian hasilkan akan lebih pekat, jauh lebih pekat. Seperti kalian menggunakan cat minyak, itu contoh lebih mudahnya. Cat poster, dan ketika kalian menggambar menggunakan cat plakat ataupun cat poster, hasilnya nanti akan sedikit lebih timbul. Timbul itu apa ya? Jadi tidak rata ataupun tidak halus. Nah, di situ ada tekstur kasarnya sedikit ketika kalian menggunakan cat plakat ataupun cat poster. Yang keenam ada tinta hitam gambar. Di sini di LKS yang saya punya, bahwa tinta gambar ini dibagi menjadi dua. Ada tinta Cina yang sangat halus dan tidak mudah luntur. Yang kedua itu ada tinta bak, yaitu tinta yang sangat kasar dan mudah luntur. Yang ketujuh ada kuas. Kuas di sini berbeda antara penggunaan cat air, kuas yang untuk cat air dengan kuas yang digunakan untuk kalian menggambar menggunakan cat minyak ataupun cat plakat. Bedanya adalah ketika kalian menggunakan cat air, kuas yang kalian gunakan itu yang bulunya halus dan runcing. Ya, ketika kalian biasa mungkin melihat kuas di toko bangunan yang rata dan ujungnya rata dan kasar, nah itu biasa digunakan untuk cat minyak ataupun cat tembok. Ketika kalian membeli cat air, menggambar menggunakan cat air, usahakan jangan menggunakan kuas yang seperti itu. Beli yang bulunya halus dan ujungnya runcing. Yang kedelapan ada pena. Pena di sini dibagi menjadi tiga. Ada pena Hindu, pena Redis, dan pena Ronscript. Pena Hindu yaitu pena yang mempunyai goresan garis sangat jelas. Pena ini sering digunakan untuk membuat rendering meskipun pada zaman dahulu digunakan untuk menulis. Sedangkan pena Redis yaitu pena yang mempunyai goresan garis sangat tebal, merata, dan tetap. Pena ini biasanya digunakan untuk mengeblok. Jadi ketika ada bagian yang ingin kalian ratakan, misal ada warna hitam tapi bagiannya agak banyak di gambar kalian, itu kalian menggunakan pena Redis. Sedangkan pena Ronscript yaitu pena yang mempunyai goresan garis dua macam sekaligus. Pena ini sangat baik digunakan untuk menulis indah atau kaligrafi. Nah, dari ketiga pena ini, ketika kalian akan menggambar ilustrasi, saya secara pribadi tidak menganjurkan kalian harus punya. Jadi kalian menggunakan pena yang kalian punya aja. Yang selanjutnya ada proses menggambar ilustrasi. Proses menggambar ilustrasi itu ada tiga. Yang pertama gagasan, yang kedua sketsa, yang ketiga pewarnaan. Yang pertama gagasan. Sebelum kalian membuat sketsa, kalian harus menentukan objek ataupun tema yang akan kalian gambar. Nah, itu yang disebut gagasan. Yang kedua sketsa. Sketsa ini biasanya tahapannya kalian menggunakan pensil sebelum pewarnaan. Sebelum proses pewarnaan kalian menggunakan pensil. Kalian bikin kerangka gambarnya, itu yang disebut sketsa. Membuat coretan-coretan mengenai tata letak dan gerak yang terjadi. Nah, dalam menggambar sketsa ini, proses menggambar sketsa ini, ketika kalian menggunakan pensil, usahakan jangan terlalu tebal ataupun jangan terlalu menekan kertas gambarnya. Karena apa? Karena jika terjadi kesalahan, jika nanti dihapus, itu tidak akan meninggalkan bekas goresan kalian di situ. Nah, nanti jatuhnya ketika kita sampai kepada proses pewarnaan, ketika kalian terlalu menekan dan di situ ada bekasnya, setelah kalian kasih warna di situ menggunakan pensil warna ataupun yang lain, nanti jatuhnya di situ tetap ada garis yang kalian, bekas garis yang kalian coret tadi. Oke, lanjut ke teknik menggambar ilustrasi. Di sini ada dua, dibagi menjadi dua, ada digital dan manual. Saya menganjurkan kalian ketika menggambar ilustrasi tidak usah menggunakan teknik digital. Kalian menggunakan teknik yang manual saja, karena digital itu membutuhkan PC, laptop, ataupun komputer.
yang kalian punya, dan kalian harus mempunyai aplikasinya. Di antara lain aplikasinya ada Photoshop, ada Illustrator, Corel Draw, Corel Painter, Artrage Studio, dan Manga Studio EX. Dari kesekian banyak aplikasi, mungkin kalian familiar dengan ada Photoshop dan Corel Draw. Itu adalah sebuah aplikasi yang bisa menciptakan sebuah karya seni juga, bisa untuk mengedit foto juga. Lanjut ke teknik manual. Di sini teknik manual ada teknik outline, arsir, block, scrapboard, dot, dry brush, halftone, dan silhouette. Ketika kalian melihat sebuah gambar objek manusia tapi manusianya itu digambarkan dengan warna hitam semuanya, maka itu adalah siluet. Biasanya siluet menggunakan objek manusia. Ketika kalian melihat sebuah karya seni tapi tersusun dari titik-titik yang sangat banyak, itu adalah teknik dot. Teknik dot itu sama seperti dengan teknik pointillist sebenarnya. Hasilnya tidak kalah bagus dengan teknik yang lainnya, hanya saja memerlukan waktu yang lama. Teknik dry brush adalah cara menggambar dengan memanfaatkan tinta atau cat yang sengaja dibuat agak kering, sehingga warna-warna ketika digoreskan tidak merata. Efek ini juga digunakan untuk membuat tekstur. Nah, jadi ketika kalian melihat lukisan, karya seni seseorang, dan itu teksturnya itu tidak rata, ketika kalian pegang itu ada timbul-timbulnya, ada efek timbulnya. Nah, itu kebanyakan menggunakan teknik dry brush. Teknik outline adalah teknik atau cara menggambar secara global dan tidak detail, hanya menggambar garis luarnya saja sehingga terkesan datar. Karena tidak ada pengaturan gelap dan terang. Nah, ini teknik outline berlawanan dengan teknik halftone. Ketika teknik outline tidak menggunakan efek gelap dan terang dan hanya menggambar secara garis besarnya saja, maka halftone berlawanan dengan itu. Teknik halftone itu menggunakan cat yang agak encer, sebagai contoh seperti cat air atau teknik akuarel itu untuk mempermudah pencapaian gradasi warna. Gradasi itu pengaruh antara gelap dan terang. Ketika kalian menggambar sebuah objek yang terkena sinar matahari, maka pasti ada bagian yang tidak terkena sinar matahari. Nah, bagian yang tidak terkena sinar matahari itu digambarkan agak gelap dibandingkan dengan bagian yang terkena sinar matahari, itu jauh lebih terang. Nah, itu yang disebut dengan gelap terang ataupun gradasi warna ketika kalian menggunakan pewarnaan. Ketika kalian menggunakan sistem penggambaran atau pewarnaan menggunakan hitam putih, maka di situ gelap terang. Kalau kalian menggunakan pewarnaan, maka itu gradasi. Ketika batang sebuah pohon itu berwarna coklat, terkena sinar matahari, maka yang terkena bagian sinar matahari itu berwarna coklat agak terang, dan yang tidak terkena sinar matahari itu berwarna coklat agak gelap. Oke, itu saja materi kita pada hari ini, menggambar ilustrasi. Stay safe teman-teman semuanya di rumah, jangan keluar rumah, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa belajar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.